Berturut-turut selama 3 tahun, dari 2018 hingga 2021, 3 kakak beradik tak naik kelas sekolah dasar. Alasannya, nilai agama di rapor kosong. Ketika agama dijadikan masalah gitu di dalam seseorang anak menempuh pendidikan. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini cukup menarik ya, dan cukup riskan kalau kita berbicara. Ini kejadian di Tarakan ya, di Kalimantan, tentang 3 orang anak yang tidak naik kelas selama 3 tahun berturut-turut karena mereka memiliki keyakinan agama Yehua. Sedangkan di sekolahnya itu tidak ada mata pelajaran agama Yehua. Sehingga mereka tidak mampu untuk mendapatkan nilai agama, otomatis mereka tidak dapat naik kelas. Dimintakan pendapat kepada saya dan Rumah Pancasila seperti apa pendapatnya. Para Founding Fathers kenapa memberikan landasan kepada kita Pancasila dengan perintah untuk bertuhan, bukan beragama. Karena para pendiri bangsa mengetahui bahwa tidak ada satu orang pun yang menginginkan saya lahir di dalam keluarga beragama A, B, C, ataupun D. Semuanya adalah kehendak Tuhan. Itu adalah lingkup yang paling privat di dalam kehidupan kita. Maka sebenarnya pendapat pertama dari Rumah Pancasila, kurikulum kita harus dirubah. Menurut kami tidak pantas negara melakukan penilaian terhadap nilai esensial dan privat saya menuju kepada Tuhan dalam agama yang diajarkan pada saya. Hanya Tuhan yang memiliki kemurnian hak untuk menilai apakah saya telah bertuhan secara baik kepada Tuhan dengan cara mengamalkan agama saya di dalam perilaku saya di bumi. Maka ini menjadi contoh bahwa banyak sekali hal ini terjadi di ruang-ruang di seluruh Indonesia. Sekalipun ya, peraturan pemerintah sudah mengatur kalau tidak ada guru agamanya, maka bisa diajarkan oleh guru yang kebetulan beragama yang sama, atau kemudian nanti bisa disiapkan dari pemerintah daerah dan lain sebagainya. Tetapi menurut kami, ini adalah hal yang privat sehingga sebaiknya adalah Presiden melalui Kementerian Pendidikan menghilangkan kurikulum agama. Agama merupakan wilayah privat yang bisa diajarkan melalui agamanya masing-masing. Umpamanya melalui gereja, melalui masjid, melalui pesantren, melalui keluarga, melalui les-les khusus. Sehingga hal-hal ini tidak terulang. Karena ini hanya satu contoh kecil ya. Mungkin di Indonesia banyak sekali hal-hal ini terjadi. Ketika agama dijadikan masalah gitu loh, di dalam seseorang anak menempuh pendidikan. Sebaiknya ditinjau ulang, karena menurut kami memang agama itu tidak dapat untuk dinilai oleh manusia, oleh negara, oleh siapapun. Nilai terakhir dari tata cara kita beragama, kita menuju kepada Tuhan dan mempraktekkan perilakunya itu nanti di akhirat, bukan di dunia penilaiannya. Penilaian di dunia hanya dengan hukum-hukum yang ada, yaitu hukum-hukum positif yang kita buat. Ini pelajaran pertama yang bisa dipetik dari kita bersama-sama. Terhadap ketiga anak ini sudah mengalami 3 tahun, bahkan mereka sudah mengajukan gugatan ke pengadilan dan ada yang sudah inkrah. Ada yang belum inkrah karena yang kedua tidak naik lagi, tidak dapat nilainya lagi. Seharusnya masyarakat ketika mengalami hal seperti ini tidak perlu dong sampai gugat, menghabiskan biaya, waktu yang panjang, dan kerugiannya yang sangat banyak. Maka Rumah Pancasila berpendapat harusnya hal seperti ini Presiden langsung memerintahkan kepada Kementerian Pendidikan, Menteri Pendidikan sendiri yang harus turun dan memulihkan
ketiga orang anak ini. Mereka harus dalam 3 tahun ini sudah naik kelas. Jadi umpamanya yang kelas 2 dia sudah kelas 5. Itu harus dipulihkan, sekarang dia menuju kepada kelas 5. Sekalipun mungkin mata pelajaran di kelas 4. Dan kelas 5 dia tidak terima, sedangkan sekarang dia harusnya sudah di kelas 6. Ini diberikan secara privat. Ada dispensasi khusus yang diberikan negara kepadanya. Dan ganti kerugian. Terhadap apa? Terhadap waktu, pikiran, dan juga keuangan yang mereka keluarkan karena harus mengajukan gugatan ke pengadilan PT UN. Ke depan, kita harus mengerti bahwa putusan pengadilan itu harus ditaati juga. Ini poin yang nomor 2. Nah, putusan pengadilan sudah memerintahkan mereka memiliki hak yang sama. Kenapa kok tahun kedua masih tidak dikasih, tahun ketiga tidak dikasih? Maka menurut pendapat Rumah Pancasila terhadap orang-orang yang tidak mentaati juga putusan daripada pengadilan ini harus diberikan sanksi berat. Entah kepada kepala sekolah, gurunya, kepala dinas pendidikan, dan sekaligus juga ada sanksi. Kepada siapa? Kepada bupati daripada Kabupaten Tarakan. Saya sendiri ya jujur, kantor saya itu ada sekitar 35 staf. Yang beragama Katolik itu atau Kristen itu hanya 4 orang, yang lainnya semuanya Muslim. Saya sendiri Katolik. Tapi Anda tahu tidak, agama ini begitu pentingnya, sehingga saya itu menyampaikan bahwa di kantor saya itu harus ada tempat buat sholat. Karena ini lingkup pribadi, lingkup privat, yang mampu membuat mereka akan menjadi orang yang baik dan mumpuni. Tapi saya tidak ingin mencampuri dan tidak menilai. Karena Anda berdoa, maka Anda menjadi baik, bukan. Tetapi ini adalah nilai spiritual antara mereka langsung dengan Tuhan. Dan saya mempertanggungjawabkan itu karena mereka berada dalam wilayah saya. Maka saya harus membuat mereka nyaman di dalam melaksanakan ibadahnya, khususnya Muslim, di dalam melakukan sholat. Dan kalau Anda mau tahu juga, gaji paling besar itu justru diterima oleh mereka yang Muslim. Agama itu tidak membedakan sama sekali. Mereka mampu di dalam bidangnya, maka mereka mendapatkan hak yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak mampu di bidangnya, sekalipun sealiran kepercayaan dengan saya. Karena saya sendiri menyadari bahwa pertanggungan jawabannya itu bukan di dunia ini, tetapi di akhirat. Gitu. Ketika nanti saya mati. Gitu. Membuka ruang bagi setiap orang, sehingga dengan ajaran kepercayaan dan agamanya masing-masing mampu untuk menuju pada Tuhan. Gitu. Sehingga saya, negara atau siapapun, tidak boleh untuk menilai seseorang yang melaksanakan ibadatnya. Melaksanakan semua rutinitas ibadah-ibadah yang dia lakukan. Maka sebaiknya sekolah pun ya, itu tidak dalam rangka untuk menilai bagaimana seseorang beragama untuk bertuhan. Tetapi sekolah itu adalah menilai bagaimana moralitas, mentalitas, intelektual, serta spiritual seseorang itu mampu untuk mengangkat dia kemudian menjadi manusia yang utuh, yang adil dan beradab. Untuk apa? Berpartisipasi membuat Indonesia menjadi lebih baik. Maka saran kami adalah pelajaran agama itu sebaiknya tidak lagi menjadi kurikulum karena itu merupakan ruang privat dari kita bersama-sama. Siapapun boleh tidak sependapat, ini hanya pendapat dari kami. Mohon maaf sebelumnya kalau banyak dari orang Indonesia yang tidak sependapat. Berikanlah komentar Anda dan kita saling membuka ruang untuk berdiskusi di Rumah Indonesia sehingga ke depan tidak ada lagi perlakuan-perlakuan diskriminasi karena perbedaan aliran kepercayaan kita di Rumah Indonesia. Karena kitab suci kita Pancasila telah memerintahkan agar kita menjaga sebuah persatuan kita bersama-sama sebagai sama-sama kesatuan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa di dalam berbagai perbedaan yang ada. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum, selalu berbuat kebaikan di Rumah Indonesia. Doa untuk bangsa, doa untuk Nusantara, oh doa untuk Pertiwi, doa untuk Indonesia, oh doa untuk kaum tertindas, doa
satu